Tutup dulu coba. Latar belakangnya di sini adalah musik itu adalah sebuah karunia Allah bagi manusia sebagai manusia musik adalah karunia Allah bagi manusia sehingga musik tidak pernah terpisah dari kehidupan manusia. Nah, Tuhan memberikan musik dalam kehidupan manusia dan manusia boleh menikmatinya dalam seluruh kehidupannya. Nah, setiap manusia itu pasti bersinggungan dengan musik. Manusia menyatakan cintanya kepada Tuhan dan sesama lewat musik, dan manusia menyatakan sukacita dan duka citanya juga lewat musik. Bagi banyak orang seperti apa? Nah, lagu atau nyanyian rohani juga berfungsi sebagai sarana ajakan beribadah, penyembahan, pemujaan, pengajaran, kisah suci yang patut diingat dan diteladani. Nah, berbicara soal lagu, dalam sebuah lagu juga sangat penting. Ada banyak lagu pujian penyembahan yang telah diciptakan sampai saat bentuk musiknya dan fungsi lagunya. Tujuan peneliti yang pertama adalah mendeskripsikan bagaimana fungsi lagu tersebut. Kedua, mendeskripsikan bentuk musik. Manfaat secara teoritis, mengetahui seberapa besar fungsi lagu dan mengetahui juga mengerti dan belajar bentuk musiknya. Secara praktisnya, itu sebuah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa prodi musik gereja dan juga bagi para pemusik gereja, bukan hanya sekedar teori saja, tetapi kita harus mengetahui seberapa besar juga untuk fungsi lagu dalam sebuah ibadah dan juga belajar secara akademis analisa bentuk musik. Kajian teorinya, analisa adalah sebagai wadah yang diisi oleh seorang komponis dan diolah sedemikian hingga menjadi musik yang hidup. Yang kedua adalah kalimat atau period. Ini sejumlah ruang irama yang merupakan satu kesatuan. Ketiga, motif itu adalah biasanya motif itu diulang-ulang dan diolah. Secara normal sebuah motif lagu itu memenuhi dua ruang irama. Simetri, yang artinya musik itu dirasa enak bila tersusun atau teratur dalam keseimbangan atau nafas atau bagian-bagian yang sama panjangnya. Ini berlaku tentang kalimat tanya dan kalimat jawab. Titik dan koma. Nah, titik itu artinya adalah perhentian di akhir kalimat pada nada yang biasanya ditahan pada hitungan berat dan disertai akord tonika. Kesan di sini selesailah sesuatu, kayak terdengar lagu itu selesai. Koma adalah perhentian di tengah kalimat pada akhir pertanyaan pada nada yang biasanya ditahan dan disertai dengan akord dominan. Kesannya di sini kalimatnya itu belum selesai, masih ada kelanjutan selanjutnya. Terus frasering atau pengalimatan itu adalah usaha untuk memperlihatkan struktur kalimatnya. Nah, di sini kita akan masuk ke bentuk lagu. Bentuk lagu itu ada 3. Bentuk lagu satu bagian itu lagu dengan satu kalimat atau period saja. Itu contoh lagunya seperti lagu nasional, nyanyian rakyat, lagu anak, dan lagu gereja. Bentuk lagu 2 bagian, lagu dengan 2 kalimat atau period yang berlainan. Bentuk yang paling banyak dipakai dalam musik sehari-hari, contohnya lagu pop, lagu daerah, lagu instrumen, dan sebagainya. Dan terakhir, bentuk lagu 3 bagian, lagu dengan 3 kalimat atau period yang berlainan. Artinya dalam satu lagu termuat 3 kalimat period yang berkontras satu dengan yang lainnya. Nah, kita akan memasuki untuk jenis lagu. Jenis lagu yang pertama adalah lagu intimasi. Nah, lagu intimasi itu berlirik tentang untuk memuji Tuhan secara pribadi, jadi antara manusia dengan Tuhan. Contoh lagunya itu sungguh indah kau Tuhan saat pagi hariku datang lagi. Terus jenis lagu yang kedua adalah lagu peneguhan. Lagu peneguhan ini liriknya itu berisi tentang pertolongannya Tuhan. Contoh lagu Tuhan pasti sanggup, Allah peduli. Jenis lagu yang ketiga adalah lagu pengagungan. Lagu pengagungan ini secara ritmis dan lirik itu diciptakan khusus untuk suasana yang megah, yaitu contoh lagunya itu tinggikan dirimu, terus Allah yang besar. Dan jenis lagu yang terakhir adalah lagu praise. Nah, biasa lagu praise ini dikenal oleh orang Kristen itu lagu yang cepat, dan worship itu lagu yang lambat. Nah, kalau kita balik lagi ke terminologi istilah, itu biasa disebut dengan praise and worship, bukan praise or worship. Nah, di situ adalah sebuah kesatuan saat kita menyanyikan lagu lembut, sedang, maupun cepat. Lagu praise secara lirik juga bisa digunakan sebagai lagu intimasi.
Kita akan masuk ke bab 3, metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumen. Fokus dan lokasi penelitian. Fokusnya ini peneliti memfokuskan pada bentuk musik dan fungsi lagu, dan lokasi penelitian ada di gereja GBI Kron Peres. Alasan peneliti memilih GBI Kron Peres karena fokus peneliti emang kepada gereja yang beraliran karismatik, dan jumlah muda-mudinya di situ lumayan banyak. Jadi emang peneliti memfokuskan juga kepada muda-mudi, anak-anak muda-mudi. Sumber data penelitian itu dengan cara wawancara dengan jemaat muda-mudi, terus observasi langsung dan mengamati di lokasi penelitian, dan dokumentasi dengan menggunakan video rekaman, dan membuat deskripsi tentang lagu peneliti lakukan. Terus peneliti juga menggunakan sumber data sekunder yaitu buku, catatan, jurnal, dan sebagainya. Teknik analisis data yang peneliti pakai adalah teknik analisis data kualitatif interaktif. Fungsi lagu dalam ibadah ini sebagai sebuah pengantar. Jadi nggak mungkin kita dalam ibadah itu langsung dengar khotbah gitu. Jadi harus ada sebuah pengantar, sebuah lagunya untuk memasuki klimaks dari sebuah ibadah itu. Nah, terus untuk menyampaikan pesan Tuhan tentang kisah-kisah Tuhan. Terus ketiga adalah ungkapan emosi. Ungkapan emosi ini dia mencakup kepada spiritual dan mental dan juga emosi. Adalah membuat suasana itu menjadi berbeda. Jadi ibadah itu tidak datar saja, tidak monoton. Terus yang kedua, pengaruhnya itu ada kuasa dari lirik lagu tersebut. Jadi lirik lagu tersebut itu bisa menjadi kekuatan bagi setiap jemaat yang hadir. Terus ketiga, membawa jemaat masuk hadirat Tuhan. Nah, kita akan masuk ke kajian bentuk musik. Lagu yang pertama adalah Saatku Menyembahmu. Itu diciptakan oleh Bapak Niko dan Semi Mandi. Nah, yang pertama adalah kalimatnya ada di Birama 1-8, itu membentuk period karena berakhir di dan menyembah Tuhan. Itu melalui sebuah lagu karena lagu itu adalah sebuah ungkapan emosi, sebuah perwakilan isi hati manusia kepada Tuhan, pengantar juga sebuah ibadah dan lain sebagainya. Jadi terima kasih untuk pemaparan dari Natali. Saat ini kita akan masuk dalam tahap pengujian. Nanti dari minta kesediaan dari Pak Nefri untuk menguji awal. Oke, baik, terima kasih Pak Richard. Iya, pertama saya mengapresiasi bahwa Natali bisa sampai ke tahap ujian ini, ya, bukan sesuatu yang akan memberikan catatan dan juga masukan yang akan berusaha untuk melengkapi atau memperbaiki dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan skripsi yang sudah ditulis ini. Saya mulai dari teknis dulu. Terus mulai gitu ya. Bagaimana menurut gini-gini? Apa maksudnya ini? Ini semua kuantitatif sebenarnya model kayak gini. Kalau kualitatif itu kamu harus bisa lebih wawancaranya itu jangan kaku gitu. Jadi bagaimana supaya bisa kita mendapatkan informasi yang lebih dari informal. Kalau seperti ini pasti jawabannya juga bisa ditebak gitu. Saya bisa nebak dengan hanya melihat pertanyaan yang kamu ajukan ini, saya juga bisa tebak kira-kira orang atau informannya akan jadi. Terima kasih Pak. terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Nefri. Diterima ya Natali Ya. masukan-masukannya. Ya, nanti didiskusikan juga dengan pembimbingnya. Ya baik, sekarang yang kedua saya berikan kesempatan kepada Pak Alfa untuk memberikan masukan. Penguji terakhir. Oh, Penguji pembimbing. pembimbing. Oh, baik. Berarti sekarang giliran saya. Kalau di saya Natali mungkin sedikit saja. Wes. Sedikit agak banyak maksudnya. Kalau dari saya, menurut Natali, bentuk musik itu yang seperti apa? Menurut saya Pak. Ya,
Kan kamu teliti nih tentang analisis bentuk musik dan fungsi lagu. Bentuk musik itu bentuk musiknya atau bentuk yang kayak gimana? Kalau menurut saya bentuk musik itu kan kayak sebuah karya lagu itu bukan hanya maksudnya bukan hanya dari keseluruhannya, tapi kita bisa lihat kayak dari iramanya, terus melodinya, terus harmoninya. Jadi mencakup keseluruhan sih Pak menurut saya. Jadi membuat sebuah karya itu menjadi lebih hidup. Oh gitu. Kalau fungsi lagu? Kalau fungsi lagu menurut saya sebenarnya banyak sih Pak. Kan kamu tulis di sini toh, ada fungsi lagu, ada bentuk musiknya. Ya menurut saya kalau fungsi lagu itu banyak sih Pak. Ya nggak jauh beda dari yang itu sih Pak. Nah, kamu pakai teori apa ini untuk menganalisis bentuk dan fungsi? Karl Edmund Rier. Kamu tuliskan di mana? Di halaman berapa? Di bab 2 ini sih Pak. Bab 2. Kajian teorinya. Yang halaman berapa? Coba tunjukkan ke saya. Halaman 9. Halaman 9. Dari halaman 9. Yang paragraf ke berapa? 2. Halaman 9 itu dari halaman 9 sampai ini sih Pak, maksudnya sampai 17 itu kajian teorinya saya pakai di bukunya Karl Edmund. Iya. Coba kamu lihat di halaman halaman 32. 5.1 kajian bentuk musik. Coba kamu baca yang 3 lagu yang dianalisis menggunakan teori ilmu analisis bentuk musik. Itu ilmu bentuk musiknya siapa? Yang 5.1 itu ya Pak? Ya, kajian bentuk musiknya. Ini punya Karl Edmund. Ya. Tapi kamu tidak mencantumkan Iya. nama Karl Edmund Pierce itu toh? Iya, dan mungkin tambahan juga itu Pak Richard. Kalau kamu mengutip banyak sekali dari bukunya Karl Edmund ini, Iya. perlu dikasih catatan ya, kutipan blog ya. Ini karena kan berhalaman-halaman tuh sampai Iya. bagian itu termasuk bentuk musik. Iya, betul. Motif lagu. Dan itu tidak diberikan catatan kaki juga, hanya di depan maksudnya. Itu bisa dianggap plagiasi kalau Iya. tidak dicantumkan. Oke, Natalia. Ya, nanti kamu cek lagi. Nah, terus saya melihat di abstrak kamu. Menurut Natali, abstrak itu apa saja yang isi dari abstrak itu apa aja sih gitu? Kamu paham enggak soal abstrak ini? Terus kemudian kalau saya tidak tahu ya kalau di Abdiel ini abstraknya apa cuman bahasa Indonesia aja atau dengan bahasa Inggris? Ya nanti dilihat lagi, bisa dicek lagi. Tapi yang kamu ketahui tentang abstrak itu apa aja isi dari abstrak? Kalau yang kamu tulis ini apa, Natali? Yang tulisan kebanyakan orang Kristen tidak sadar akan pentingnya sebuah lagu. Garis besarnya sih Pak. Kesimpulannya ya. Ya, bagaimana? Pak, sama Ya. penjelasan maksudnya penjelasan garis besarnya sama penjelasan metode yang dipakai udah cuma itu. Oh iya sih. Ya. Tapi kalau enggak tahu kalau di sini ya, saya belum tahu juga dengan penulisan abstrak. Yang saya tahu biasanya harus ada latar belakang masalahnya.
terus rumusan masalahnya juga harusnya ada. Terus kemudian ada metodologi penelitiannya juga, terus ada kesimpulannya. Tapi ya pasti diringkas, bukan diisi semua juga. Ya, abstraksi itu tiga tadi, tujuan, Iya. cara, hasil. Nah, dalam tujuan itu tidak include sebenarnya tadi latar belakang secara singkat saja. Karena kan apa tujuannya penelitian ini dilakukan masuk di situ. Cara itu metodologi, cara penelitian ini dilakukan seperti apa. Dan hasil penelitian atau kesimpulan yang didapat itu apa? Oke Natalia. Nah sekarang di fungsi. Kalau di fungsi kamu menggunakan teorinya siapa? Enggak. Itu kalau yang hasil fungsi lagu itu emang dari hasil wawancaranya sih Pak. Cuman kalau untuk kajian teorinya itu saya pakai cuman yang soal jenis lagunya itu Pak. Kan kalau di sini kamu di halaman 29 itu ada fungsi lagu dalam sebuah ibadah. Nah, iya. Ya, itu hasil dari yang wawancara sih Pak. Tapi kalau yang untuk kajian teorinya itu yang tadi yang jenis-jenis lagu yang di halaman 18 itu emang saya pakai teorinya. Yang teori ini Pak dari bukunya Rieska Astari itu Yang mana? yang jenis-jenis lagu itu Pak, yang lagu intimasi, lagu penubuhan yang halaman 18 itu emang saya Nah, namanya siapa penulisnya? kajian teorinya itu saya ambil dari ini Rieska Astari Yang yang judul bukunya Worship the Heart of Heaven. di sini kok tidak ada itunya ya? Tidak ada catatan kaki atau ya, benar ya? Saya cantum ini di daftar pustaka. Oh, nah itu kan malah kamu nggak ada kutipannya di sini toh? Iya Pak. Lupa. Iya maaf Pak. Lupa. Nah, kalau di halaman 29 ini kamu malah mengutip yang Awe Tozer ini. Coba lihat halaman 29 yang happen to worship whatever, yang Awe Tozer kah? Yang Bandung Kalam Hidup 2015. Di sini juga ada Bob Kauflin. Ya, benar ya? Ya. Berarti ada beberapa buku yang kamu kutip Ya, pendukung. untuk menjelaskan fungsi ini. Berarti di dalam kamu meneliti fungsi ini, apa yang kamu ambil dalam teori ini berarti benar terjadi ya, terjadi di gereja itu ya. Jadi di gereja itu ada dia menjelaskan sebagai fungsinya sebagai pengantar, terus menyampaikan pesan Tuhan, terus ada ungkapan emosi ya. Emosinya bagaimana maksudnya? Maksudnya kalau emosi itu yang saya dapat dari hasil wawancara, maksudnya dari responden itu mereka tuh jadi kayak emosinya tuh bisa kayak menangis gitu Pak. Jadi maksudnya ada satu lagu yang benar-benar kayak menyentuh emosinya mereka, jadi terwujudlah ekspresi itu, sedih, ketawa. Baik. Oke, dari saya kayaknya cukup. Terima kasih Pak. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Pak Alfa. Oh ya? Satu lah, karena ini Oh ya, saya bisa. itu. Di daftar pustaka itu Sebuah lagu itu kan tersusun oleh elemen apa itu, di antaranya motif.
Motif itu apa? Bentuk nadanya itu sama Pak, polanya. Secara Bukan bentuk nada. Jika kamu menganalisisnya lagu itu motif, misalnya ini benar nggak birama 1 sampai 8 atau salah tulis itu halaman 33. Tiga bagian bawah itu ada birama 1 sampai 8. Betul atau salah itu? Kamu salah tulis atau betul? Karena di bawahnya 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 sampai 4. Kenapa? Alasanmu apa? Kalimatnya sih Pak, kalimat dari yang birama 1 sampai 2 kan saat satu kalimat itu. Jadi satu kalimat syair atau satu kalimat dalam artian itu satu kalimat lagu, beda loh. Pemahamanmu bagaimana? Duduk dulu Natal. Maaf Pak, saya Iya ya. Baik Natali, setelah para penguji rembukan terkait ujian skripsi pada siang hari ini, Saudari Natali dinyatakan lulus dengan revisi skripsi selama 2 minggu. Jadi terhitung dari hari ini sampai batasnya tanggal 6 Agustus itu sudah ditandatangani oleh 3 penguji. Ya, mungkin dari Pak Nefri. Jadi sebelum tanggal 6 sudah mulai prosesnya ya, sama dengan Pak Alfa dulu. Jadi jangan nunggu dekat-dekat tanggal 6 nanti. ya Pak, ya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik gitu, nggak usah nunggu tanggal 6. Ya, Di sini langsung. 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 Iya Pak. Nggak tidur saya Pak. Oh siap, mantap berarti. Ya, jadi nilainya memang belum bisa diberitahukan dulu, nanti setelah revisi. Setelah revisi baru. Tapi revisi ini penting ya, karena itu bisa mengurangi nilainya. Kalau tidak sesuai yang diharapkan oleh dosen-dosen penguji, tentu bisa mengurangi nilai. Tidak bisa menambah, Tidak menambah. tapi bisa mengurangi. Bisa turun. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, ini yang hasil wawancaranya apakah kalau misalnya dari orang-orang respondennya bisa atau tidak diulang Pak? Bukan diulang sih, menambah lebih Menambahkan apa sih, Pak? tepatnya Jadi nggak usah untuk menggali informasi. Ya menambah yang wawancara lagi tidak apa-apa. Iya, ditambahkan poin-poin pertanyaan. Untuk menggali tadi loh, Tapi bisa jangan kaku kayak itu ya. Kalau Ya. masalah. Soalnya waktu pas saya wawancara itu Pak emang udah diatur sama pihak Pak Richardnya yang dibimbing. Iya, tapi maksudnya cara wawancaranya jangan kaku. kamu kayak ngobrol Santai sama aja. pacarmu gitu loh. Lu Santai memang aja itu tanya. tradisinya. Iya Pak. Saya ada ngomong toh. Karena kalau kaku, informan tidak akan membuka diri. Artinya dia hanya akan menjawab terbatas sekali. Jadi kamu jangan membuka pertanyaan. Tapi kalau kamu santai, ngobrol seperti ngobrol dengan teman lah, gitu ya. Walaupun kalau itu orang tua ya saya katakan. Itu tadi menambah informan untuk menggali informasi lebih dalam. Jadi bukan mengulangi tapi menambah itu. Ya, nanti catatan kalau saya tidak ada di sini semua. Perbaikannya apa. Oke, Cukup. baik, terima kasih kepada Gimana sih? Pak Nefri dan Pak Alfa. Sekian ujian skripsi kita pada siang hari ini. Doa. Ya, minta kesediaan Pak Nefri yang menutup doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk proses ujian skripsi dari Saudari Natalia.